Selamat malam Jumat. Kita kembali ketemu dalam program unggulan kita, yaitu kaset Kanda Setan. Kali ini ada kiriman dari Maman. Dia tinggal di salah satu desa di Kecamatan Lobener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dia bercerita tentang peristiwa yang sangat luar biasa, di mana dia hampir saja menjadi kaya raya seandainya dia tidak melanggar pantangan. Ayo kita ikuti. Peristiwa ini terjadi pada saat diberlakukannya PSBB tahap pertama, yaitu sekitar bulan April 2020, di mana pada saat itu Maman yang bekerja menjadi pedagang somai di Jakarta terpaksa harus pulang kampung. Di tempat tinggalnya, Maman sendiri sebenarnya tidak punya pekerjaan, sehingga dengan uang hasil penjualan gerobak somai di Jakarta, dia membeli gerobak somai di Jatibarang. Dia terpaksa menjadi pedagang somai keliling. Tapi ternyata situasi di Indramayu pun tidak jauh beda dengan yang ada di Jakarta. Bahkan beberapa kali dia harus menerima kemarahan dari istrinya karena dia pulang dengan membawa uang yang sangat sedikit. Dan saat itu istrinya menyarankan agar Maman berjualan bukan hanya di Lobener, tapi dia menyuruh agar berjualan di kecamatan lain seperti di Arahan. Dan anjuran itu tentu saja Maman coba. Maman sendiri sebenarnya kurang paham untuk wilayah Arahan, tapi dia terus mencoba menyusuri gang-gang kecil. Dan saat itulah dia melihat ada bangunan kosong di tengah-tengah desa Arahan. Bangunan itu agak terpencil, jauh dari pemukiman. Dan Maman setiap kali melewati bangunan itu selalu ada perasaan aneh. Dan 1 minggu kemudian, saat Maman sedang lewat, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya dari rumah kosong itu. Dan Maman pun tanpa curiga langsung membelokkan sepeda motornya dan dia memasuki halaman rumah kosong itu. Dan di situ ada seorang nenek mengenakan baju compang-camping yang sangat lusuh dengan bau sangat menyengat. Tadinya Maman akan balik lagi karena tidak tahan dengan baunya, tapi dia menghargai konsumen. Apalagi saat itu si nenek minta dibuatkan 1 porsi somai, bukan untuk dirinya tapi untuk cucunya. Dan saat itu dia melihat anak kecil usia 10 tahunan sedang menangis, dan kemungkinan anak itu ingin sekali makan somai. Dan Maman pun langsung membuatkan 1 porsi. Dan nenek itu berpesan berapapun yang diminta oleh si anak agar dibuatkan. Dan Maman pun tentu saja agak senang ketika 1 porsi tidak begitu lama langsung habis, dan bocah itu kembali menyodorkan piring yang kosong itu agar dibuatkan 1 porsi lagi. Dan Maman pun dengan senang hati membuatkan 1 porsi lagi. Dan sambil menatap anak yang sedang makan porsi kedua, Maman melihat si perempuan itu masuk ke dalam bangunan tua. Dan saat keluar, perempuan itu mengepit kempi. Kempi itu adalah tempat menyimpan ayam jago pada saat akan ditarungkan atau mabar. Dan biasanya kempi itu terbuat dari anyaman kulit penjalin. Dan langsung Maman mengatakan bahwa bocah itu sudah menghabiskan 2 porsi. Dan anehnya perempuan itu bukannya mengambil uang untuk membayar, melainkan menyodorkan kempi itu. Tentu saja Maman kaget, apalagi kempi itu terlihat sudah rusak, sudah sangat tua dan sudah bulukan. Bagaimana mungkin 1 kempi dijual dengan harga 2 porsi somai? Tapi Maman agak kebingungan juga ketika perempuan itu mengatakan bahwa kempi ini adalah kempi jimat atau kempi wasiat, dan kempi itu akan dipinjamkan kepada Maman selama 30 nama. Dan nanti setelah 30 nama perempuan itu akan mengambil kembali kempi tersebut. Lalu Maman mengatakan untuk apa fungsi kempi itu, dan perempuan itu mengatakan agar Maman memasukkan uang kertas berapapun ke dalam kempi itu pada saat matahari terbenam, dan keesokan paginya sebelum matahari terbit agar Maman memeriksa kempi itu. Tadinya Maman hampir saja tertawa karena pasti yang ditemukan yaitu lembaran kertas yang dia masukkan sore tadinya.
Tapi paman mencoba menahan tawanya ketika melihat muka nenek tua itu sangat serius. Dan akhirnya tanpa banyak bicara, paman memasukkan kempi itu ke dalam tas rangselnya yang selalu dia bawa setiap kali berjualan. Dan akhirnya maman pamitan kepada perempuan tua itu. Dan setibanya di rumah, maman kurang peduli dengan kempinya, dan maman memasukkan kempi itu ke dalam kolong ranjang. Lalu dia makan seadanya seperti yang disuguhkan oleh istrinya. Dan setelah habis maghrib, maman coba-coba biarpun kurang yakin, tapi dia coba memasukkan uang kertas 100 ribuan ke dalam kempi itu. Lalu kempi itu dia masukkan kembali ke dalam kolong ranjang. Dan maman pun sama sekali tidak bermimpi apa-apa. Ketika keesokan paginya setelah sholat subuh, maman memeriksa kempi di dalam kolong ranjang. Dan saat dibuka dia kaget sekali. Ternyata dalam kempi itu penuh dengan uang ratusan ribu. Dan maman pun terheran-heran ketika dia mengambil begitu banyaknya uang ratusan ribu. Tapi dia coba-coba memeriksa, meraba, menerawang apakah itu uang asli atau bukan. Ternyata uang asli. Dan maman pun tanpa memberitahu istrinya, dia menghitung uang tersebut dan ternyata sejumlah 10 juta rupiah. Dan uang itu setelah diikat dia masukkan ke dalam lemari pakaian. Dan kempi itu sendiri kembali dimasukkan ke dalam kolong ranjang. Dan siang itu juga maman seperti biasanya berjualan somai. Tapi kali ini maman tidak begitu berharap ada orang yang beli. Yang penting dia keluar rumah dan pulang sore. Dan sorenya sehabis maghrib dia masukkan kembali 1 lembar uang 100 ribuan. Dan anehnya keesokan paginya saat dia periksa ternyata kempi itu penuh lagi dengan uang ratusan ribu. Dan setelah dihitung ada 10 juta 100 ribu. Dan maman berpikir kalau satu purnama 30 hari berarti dalam 1 bulan saja dia sudah menghasilkan 300 juta. Dan kalau 3 bulan berarti dia menghasilkan 900 juta. Dan akhirnya 2 bulan pun sudah berlalu dan maman sudah menghasilkan lebih dari 600 juta. Lalu dia berpikir untuk usaha lain bukan hanya berdagang somai. Dan dia mengontrak salah satu kios sembako yang ada di sekitar Pasar Bangkir di Desa Rabatan Kulon, Kecamatan Bener. Nah, kios sembako itu rencananya dia akan membuat grosir untuk menjual sembako yang mudah-mudahan laku keras. Ternyata dugaannya tepat. Sembako yang ada di tokonya ternyata seringkali ludes sebelum tibanya waktu maghrib. Memasuki pertengahan bulan ketiga, sehabis maghrib pada saat maman sudah menutup kiosnya, tiba-tiba datanglah Pupa. Maman kaget, dia kenal Pupa dulu dia adalah pacarnya pada saat sama-sama di SMP. Tapi karena Pupa menikah dengan pria lain, akhirnya maman menikah juga dengan perempuan lain yaitu Iti. Dan kali ini kelihatan sekali Pupa begitu sendu, begitu sedih. Lalu dia tanya kenapa, dan agak malu-malu Pupa pinjam uang 1 juta kepada maman. Saat itu Pupa berjanji akan mengembalikan uang itu pada saat suaminya pulang dari Malaysia. Dan entah kenapa mama sendiri tanpa berpikir panjang langsung memberikan pinjaman 1 juta kepada Pupa. Dan setelah Pupa pergi, barulah maman menutup kiosnya dan dia segera pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. 1 minggu kemudian Pupa datang lagi, dan kali ini lebih sendu lagi. Ternyata dia mendapat informasi bahwa suaminya terjebak di Malaysia di ladang sawit, dan di sana ternyata sedang ada lockdown sehingga suaminya tidak bisa pulang ke Indonesia. Dan entah kenapa perasaan cinta di hati maman tiba-tiba tumbuh, dan maman mengatakan bahwa uang itu tidak perlu dikembalikan dalam bentuk uang. Dan Pupa pun kaget, apalagi tak sengaja dia melihat maman begitu terpesona dengan kecantikannya, terpesona dengan keindahan tubuhnya, biarpun dia sudah punya anak 1. Dan ketika ditanyakan apa maksudnya, dugaan Pupa ternyata betul, untuk menebus utang dia yang sebesar 1 juta rupiah. Dan Pupa pun dengan sangat terpaksa karena dia tidak mungkin mengembalikan uang tanpa pemberian hasil kerja dari suaminya. Dan setelah dia menutup kios sekitar jam 9 malam lebih, si maman langsung mengenakan pakaiannya dan dia mengendarai sepeda motor untuk pulang ke rumahnya. Dan kali ini entah kenapa ketika melewati tempat yang sangat sepi, yaitu sekitar 500 meter sebelum menyampai rumahnya, maman tiba-tiba bergetar. Dia merasakan ada rasa takut. Dan ketika saat itu juga motor maman ternyata mogok
Dan Maman pun keheranan ketika dia melihat di antara pohon-pohonan kecil, dia melihat ada sosok nenek tua. Dan ketika diperhatikan, perempuan yang tak lain adalah perempuan pemilik kempi. Dan perempuan itu begitu marahnya kepada Maman karena Maman telah melanggar pantangan yang telah disampaikan. Barulah Maman ingat ketika menerima kempi, perempuan itu membisiki bahwa pantangannya yaitu tidak boleh menggauli perempuan yang sudah punya suami. Dan Maman baru ingat saat itu. Dan yang anehnya, Maman melihat kempi itu sudah ada di ketiak kiri si perempuan tua itu. Bagaimana caranya perempuan itu dapat mengambil kempi dari kolong ranjang di rumahnya? Dan sebelum dia berpikir panjang, ternyata perempuan itu sudah menghilang dari hadapan Maman. Dan Maman pun buru-buru menjalan motornya, dan anehnya motor itu langsung hidup dan dia langsung pulang ke rumahnya. Dan benar saja, ternyata ketika dia memeriksa kolong ranjang, di situ tidak ada kempi. Bahkan dia tanya kepada Itih, sang istri, dan istrinya pun tidak tahu. Barulah Maman sadar, ternyata kempi itu sudah diambil kembali oleh pemiliknya. Dan Maman pun mulai ada rasa takut. Jangan-jangan bukan hanya kehilangan kempi, tapi kehilangan yang lain. Dan betul saja, dan begitu cepatnya, belum sampai 1 tahun, seluruh usaha yang dia bina, yang dia rintis benar-benar hancur. Anehnya lagi, uang ratusan juta yang sudah dia dapat ternyata begitu cepatnya habis. Dan tanpa berpikir panjang, akhirnya Maman sadar bahwa dia melakukan kesalahan besar. Dan Maman saat itu juga bertobat kepada Allah agar dia diampuni dosanya, biarpun dia kembali miskin, yang penting dia selamat di akhirat. Ya itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terpenting adalah ketika kita sudah sukses, kita jangan sampai gelap mata. Ketika ada orang yang patut untuk ditolong, maka kita tolonglah secara ikhlas, jangan ada MLB lain. Selamat malam Jumat.